Silakan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, kelas 81. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengabsen dulu siapa-siapa saja yang hadir hari ini ya. Kita memulai absennya. Agnes, Alfredo, tidak hadir? Ya. Amelia, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir, Bu. Brian, Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Claudia, Hadir, Bu. Dave, Hadir, Bu. Evandi, Hadir, Bu. Eninta, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Firsa, Hadir, Bu. Gamaliel, Hadir, Ginta, hadir, Bu. Gitaries, Hadir, Bu. Gladys, Hadir, Bu. Hans, Hadir, Bu. Joelta, Hadir, Bu. Christine, Hadir, Bu. hadir. Latresia, Hadir. Lidiana Anjani, Hadir, Bu. Marcel, Hadir, Bu. Mawar, Hadir, Bu. Maxim, Hadir, Bu. Mecha, Hadir, Bu. Pangeran, Hadir, Bu. Serina, Hadir, Bu. Soterius, Hadir, Bu. Sumanta, Hadir, Bu. Fania, Hadir, Bu. Ficelis, Hadir, Bu. Yosia. Hadir, Bu. Berarti satu orang yang tidak hadir hari ini ya? Iya, Bu. Apa kira-kira ini? Ini ikut bertanding? Iya, Bu. Udah selesai. Ya, tetapi mungkin masih capek ya ikut bertanding dalam silat. Ya, mudah-mudahan menang. Menang atau tidak ini? Menang. Ya gimana kabar kalian semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Kalau sehat-sehat coba kita dulu tepuk tangan semuanya. Kita bersyukur kita kembali bertemu di kelas ini. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang memimpin pujian dan juga berdoa untuk memulai kelas kita. Ayo, tugas siapa hari ini? Silakan. Satu orang saja. Bangkit, 1, 2, 3, ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup semesta, galakkan hidup budayanya. Dengan kuasa namanya, nama siapa? Nama Yesus. Mana yang kuat? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah kami ini dengan keadaan baik-baik saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai pelajaran kami. Berikanlah kami kesehatan, kebijakan agar dapat belajar dengan baik. Begitu juga kepada ibu guru kami, berikanlah dia kesehatan dan juga kesabaran dalam mengajar kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yosi. Jadi hari ini anak-anak ibu semuanya kita akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Memilih untuk tidak berputus asa. Akhirnya kita sudah belajar tentang hidup beriman dan berpengharapan. Siapa yang masih ingat apa arti beriman? Ada? Yang masih ingat pelajaran minggu lalu hidup beriman? Ayo Noku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Ya,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tepuk tangan dulu untuk. Oke. Itu arti iman menurut Ibrani 11 ayat 1. Sekarang pertanyaannya, apa pula arti hidup berpengharapan? Oh, ini banyak. Yang laki-laki ada yang tahu? Oh, anak ini laki-laki ini lumayan pelupa ini ya. Si Yosi, coba. Berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis dan percaya akan adanya pertolongan Tuhan. Sikap hidup yang optimis dan percaya ada pertolongan yang akan datang dalam setiap mengalami permasalahan. Tepuk tangan buat Yosi. Ada kira-kira yang lain yang bisa menjawab? Sama semua? Sama ya. Itu pembelajaran kita sebelumnya mengenai hidup beriman dan berpengharapan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus dan juga berharap kepada Tuhan Yesus. Nah, topik kita hari ini mengenai memilih untuk tidak berputus asa. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana seorang yang tidak berputus asa dalam hidupnya. Jangan-jangan nanti menangis kalian di hari ini. Jangan-jangan nanti menetes air mata kalian setelah kita menonton film ini ya. Kita melihat bagaimana seorang anak gadis yang sama sekali tidak berputus asa dalam hidupnya, dalam persoalannya, dalam pergumulannya, dan dalam keterbatasannya. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nampak semua?
Bagaimana? Kira-kira seorang gadis yang luar biasa dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, menyerah atau tidak? Tidak. Berputus asa atau tidak? Tidak. Jika seandainya kita yang di posisi anak gadis ini tadi, menyerah atau tidak? Berputus asa atau tidak? Menurutmu, apa yang membuat dia tidak berputus asa? Ada yang bisa menjawab? Apa yang membuat anak gadis ini tadi tidak berputus asa? Ada yang bisa menjawabnya? Karena dia ingin dia untuk kesehatan ayahnya. Karena dia ingin mengumpulkan biaya untuk kesembuhan dari ayahnya. Ada semangat yang luar biasa, kasih sayang yang sangat luar biasa dalam dirinya terhadap orang tuanya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, menetes air matamu ketika melihat film itu. Tidak ada kata-kata putus asa bagi seorang gadis dalam perjuangannya. Nah, sekarang pertanyaannya, anakku, pernahkah kamu berputus asa? Pernah. Yang laki-laki, pernahkah kamu berputus asa? Pernah. Pernah. Coba tanyakan dulu teman-teman yang ada di dekat Bangkundu ini, 3 orang saja. Apakah mereka pernah berputus asa? Dan hal-hal apa yang membuat mereka berputus asa? Ayo, Ibu berikan waktu beberapa menit. Silahkan berdiskusi. Tanyakan namanya, kemudian pernahkah dia berputus asa atau tidak? Silahkan. Tanya kawannya. Sudah ditanya teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang mau mempresentasikan ke depan? Ayo. Oh, Joel tak ini mengapa ini? Ginting, Bu. Ginting, tepuk tangan dulu. Ayo, silakan aku. Joel tak sudah bertanya kepada 3 temannya. Kalian sudah belum? Sudah. Keluar sini Joel. Joel, tadi ketika diskusi tanyakan kepada temanmu, apakah teman-teman itu pernah berputus asa atau tidak? Pernah. Berapa orang kamu tanya? 3 orang, Bu. 3 orang. Coba sebutkan satu dulu. Siapa? Satu dia saya tadi tanya Ginta, Bu. Dia Ginta berputus asa. karena penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Ginta berputus asa karena penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh. Karena sakit Perut, Bu. sakit perut. Ginta berputus asa karena sakit perut. Nah, kemudian yang lain? Saya Chelsea, Bu. Chelsea kenapa berputus asa? Karena keluarganya yang sedang tidak baik, Bu. Orang tuanya sedang berantem. Chelsea berputus asa karena orang tuanya sering bertengkar. Apakah ada pengalaman yang sama dengan kita? Anak-anak, coba siapa yang kadang berputus asa karena orang tua kita, ayah dan ibu kita sering bertengkar? Tunjuk tangan. Lumayan. Saya pun dulu mengalami hal yang sama seperti kamu. Ketika saya masih berumur 10 ke 12 tahun, itu pun saya alami. Orang tua saya selalu bertengkar. Tetapi puji Tuhan, sampai saat ini mereka akhirnya rukun. Namun waktu itu memang sangat berat bagi saya karena menghadapi orang tua yang bertengkar setiap harinya. Artinya di sini memang kita harus tetap berdoa, anak-anak remaja berdoa untuk orang tua kita dan keharmonisan orang tua kita. Ya. Satu lagi Tadi saya tanya dia, Bu, karena ditolak cintanya. wah, si Day berputus asa karena ditolak cintanya. Ini ada pengalaman yang sama? Ada? Day, jangan pernah berputus asa karena
banyak pria lain yang menantikan dirimu. Jangan sempat berputus asa. Kalaupun ditolak cintanya, masih banyak yang lebih baik daripada laki-laki tadi ya. Ada juga di sini pengalaman yang sama ditolak cintanya? Ada? Enggak ada. Oh, baru satu orang ditolak cintanya. Ya. Sekarang pertanyaannya kepada Joel. Joel pernah tidak berputus asa? Pernah Bu. Kenapa? Karena orang tua juga tengkar masalah keuangan. Akhirnya anak-anak yang menderita, orang tua yang bertengkar, kita yang berputus asa. Capek tidak kalau orang tua kita bertengkar? Capek, sangat-sangat capek. Hal itu yang banyak dialami oleh anak-anak remaja saat ini. Hal itu banyak dialami oleh anak-anak remaja saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Banyak hal, banyak sekali yang membuat kita berputus asa. Tetapi ingatlah, ada Tuhan. Seperti yang tadi disebutkan, ada pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang kuasanya sangat luar biasa. Silakan dulu tepuk tangan buat John. Sekarang aku yang menjadi pedoman bagi kita agar kita tidak mudah berputus asa dalam hidup ini, mari kita buka bersama-sama dari kitab Matius. Kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Siapa di sini yang bawa Alkitab? Satu, dua orang ya. Ya, sekali lagi bawa semua Alkitabnya ya. Coba Ibu bacakan buat kita semuanya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani engkau, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Kembali nak. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir, hidupmu sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Pernah pengalaman di dalam kampung kita ini, beberapa waktu yang lalu, salah satu teman kita yang berputus asa. Masih ingat? Mantan dari sekolah kita ini berputus asa dengan mengakhiri kehidupannya karena satu permasalahan.
Memang kita tidak terlalu memahami apa permasalahannya, tetapi anak remaja mengakhiri kehidupannya. Ada juga anak remaja yang berputus asa dengan merusak kehidupannya, terjerumus ke dalam narkoba. Itu pula yang dilakukan. Anak-anak ibu semuanya, ingat, Bapa kita yang di sorga tahu apa yang kita perlukan. Kita sangat berharga. Jangan sempat berputus asa dan jangan menyerah dalam hidup kita. Ini tadi ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jangan khawatir akan hari esok. Nikmati hari ini. Tetapi tetap berhikmat di dalam Tuhan. Apa yang kamu khawatirkan masa depan? Itu sudah direncanakan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan yang terindah buat kamu masing-masing. Tetapi ingat firman Tuhan tadi, cari dahulu kerajaan Allah. Hiduplah di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan aku? Hal-hal apa yang dapat kamu lakukan agar kamu tidak berputus asa? Coba. Siapa yang bisa? Hal-hal yang dapat kamu lakukan agar jangan berputus asa dalam hidup ini. Ada yang bisa? Mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan, ingatlah, memiliki waktu untuk berdoa, memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Coba ini tanya, di sini siapa yang rajin beribadah setiap minggu? Setiap minggunya. Rajin tidak kamu beribadah? Ketika kamu beribadah, salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Jangan berputus asa karena ada Tuhan yang tetap menolong dan menjaga kita. Kita sangat-sangat berharga di dalam Tuhan. Mari kita untuk memperkuat kehidupan kita, pembelajaran kita ini kita akan bernyanyi bersama-sama supaya kita jangan mudah menyerah dalam hidup ini, ya. Semua kita bernyanyi. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Untuk menyanyikan lagu ini, pegang erat tangan teman-temanmu yang ada di dalam panggung masing-masing. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
Ada yang mau kamu sampaikan? Hah? Ada yang mau disampaikan aku? Banyak hal yang kamu alami saat ini? Banyak? Tapi ingat, janji Tuhan luar biasa, ya kan? Janji Tuhan luar biasa bagi orang yang berserah kepadanya. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang bisa kami bantu, permasalahan-permasalahanmu, silakan, ya. Nanti kita bisa berbincang-bincang bersama-sama. Kami akan mendengarkan kamu, membantu kamu di dalam doa, dan juga sebisa mungkin kami akan menolong kamu di dalam pergumulan yang kamu hadapi. Jangan pernah menyerah. Bilangkan kepada teman-temanmu, jangan menyerah, peluk temanmu, ya. Ini gimana ini? Dengan semangat yang baru kita bernyanyi sekali lagi nanti, ya. Ya, sekali lagi kita bernyanyi, ya. Oke? Harus kuat ini, apa pergumulannya? Ya, harus kuat. Apa masalahnya? Ya. Kalau dibandingkan dengan anak gadis yang Thailand tadi, mana lebih berat permasalahanmu? Lebih berat? Yang Thailand tadi, ya. Oke, kita bernyanyi sekali lagi nanti, ya. Kita bernyanyi sekali lagi biar kita kuat di dalam Tuhan. Ingat nakku, milikilah hubungan dengan Tuhan biar mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Ayo kita bernyanyi sekali lagi, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, jangan pernah menyerah. Nah, sudah ada mukjizat Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yakin tidak menyerah? Yakin. Coba sekali lagi, yakin tidak menyerah? Yakin. Oke, semangat. Ayo, semua katakan kepada teman-temannya, semangat. Semangat. Nah, katanya kita ubah lagi dengan semangat itu dengan kata-kata cayo. Ayo, bilangkan kepada teman-temannya. Cayo. Tahu arti cayo? Tidak. Semangat dalam bahasa Jepang. Cayo. Cayo. Oke, ya. Semangat dalam hidup ini. Kemudian ingat nak tuh, ada tugas kita. Ya, ada tugas kita. Nanti tanyakan kepada teman-teman tuh tugas tuh. Ya, masing-masing tanya kepada teman-teman yang lain. Atau bahkan tanyakan kepada orang tua kita. Pernah tidak orang tua kita berputus asa? Ya, apa yang dilakukan orang tua kita dalam keputus asaannya? Hari ini tugas kita bertanya kepada keluarga. Di dalam rumah kita, orang tua ataupun kakak adik kita pernah tidak mereka berputus asa? Ya, kalau mereka pernah berputus asa, tugas kita menguatkan mereka dan juga menolong mereka dengan firman Tuhan pada hari ini. Ya, hidup tetap di dalam Tuhan, hidup kita ini jangan pernah berputus asa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Firman Tuhan katakan bagi kami tidak perlu khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan selalu bersama kami, Tuhan selalu menolong kami. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, agar tidak pernah ada kata-kata putus asa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pembelajaran kali ini, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, ingat tugasnya, kemudian notesnya anakku silahkan dikumpulkan. Di sini saja notesnya dikumpulkan ya. Yang mengikuti kebaktian pada minggu yang lalu silahkan dikumpulkan notesnya. Ada yang tidak ibadah minggu lalu? Ibadah semua? Ibadah? Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Ibadah semuanya. Jadi minggu depan pun tetap beribadah kepada Tuhan. Apa tadi judul kita tadi? Memilih untuk tidak berputus asa. Tetap semangat dalam hidup kita. Ya. Menanyakan kepada keluarga kita, orang tua atau kakak adik kita, pernah tidak mereka berputus asa ya? Kalau mereka berputus asa saat ini, kita berikan kekuatan bagi mereka. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pagi, Ibu.